Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Kartini Madi Hasan dengan NIM 202449705, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Patimura. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Huamal Barat Talaga dengan materi mengenal dan mengatasi perundungan atau bullying. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berdoa dulu ya. Biar apa yang kita dapatkan hari ini dia bermanfaat untuk kita semua. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doanya dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi apa yang kita pelajari hari ini dia meresap ke dalam benak kita. Ya. Kita sudah selesai berdoa tadi. Ya. Kita masuk pada persepsi dulu. Coba perhatikan gambar yang ada di atas. Coba kalian mengamati dari ketiga gambar tersebut, dia menggambarkan tentang apa? Saya Ibu Guru kasih waktu. Kalian mengamati gambar. Ya. Silakan Silehun. Ya, gambar pertama menunjukkan teman yang saling membicarakan teman yang lain. Ya, betul. Yang kedua. Ya, ini dia, silakan. Gambar kedua menunjukkan bahwa temannya membentak temannya menggunakan kata-kata yang kasar. Ya. Berikutnya, silakan. Siapa lagi? Ya, Sri. Gambar yang ketiga, mereka sedang menyakiti teman mereka. Ya, betul sekali. Ya. Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang perlindungan bullying. Ya, tentang apa? Perlindungan bullying. Ya. Yang kedua, ya, yang keempat, ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk pada yang berikutnya, alangkah baiknya kita briefing dulu ya. Ya, Bu. Ya, sudah siap? Siap. Semuanya berdiri.
Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Kita berbeda, tidak pukul-pukulan, satu golongan saya dengan teman. Tidak berbeda, tidak pukul-pukulan, satu golongan saya dengan teman. Oke, kita sudah silakan duduk kembali. Kita sudah selesai memiliki SBC. Semangat ya? Ya, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran di sini ya sampai ada 4. Ya, yang pertama kemudian yang berikutnya sekolah. Ya, yang berikutnya ya, dan yang terakhir dari kegiatan tujuan pembelajaran ini apa namanya? Tadi kan kalian baca poin kedua, menyadari dampak negatif bullying bagi korban. Kalian kurang perhatikan tanda koma itu. Ya, adapun pengertian bullying di situ yaitu tindakan yang dilakukan berulang-ulang, baik secara fisik, verbal maupun psikologi. Ya, jadi bullying di sini biasanya dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap remeh, ya, atau tidak berdaya, ya seperti itu. Ya, materi layanan yaitu pengertian bullying tadi sudah dijelaskan. Kemudian masuk pada ciri-ciri bullying. Ya, ciri-ciri penurunan atau bullying terjadi secara terus-menerus, bukan sekali saja. Kemudian yang berikutnya memiliki kondisi sosial atau kemudian yang ketiga yang berikutnya itu apa? Ciri-ciri penurunan. Ya, ciri-ciri penurunan atau bullying. Ya. Sudah dibagi KPD-nya? Sudah. Ya. Sekarang kalian menonton video. Di dalam video tersebut dia menjelaskan atau menceritakan tentang apa saja, ya. Jadi kalian harus mencermatinya dengan baik, ya. Oke. Sekarang kita putar videonya. Perhatikan.
Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Tegas Berkarakter. Tahu ya, aku barusan bermain betul. Mobil kulit jeruk. Itu kata orangnya misterius. Dasar klinis, itu misterius. Sebenarnya apa sekali untuk orang yang sepertimu? Benar itu jadi malu karena banyak yang melihatnya dan mendoakannya. Ketika dia mencari dan mengajarku, aku takut bener. Dan dia kan besar, aku takut dia apa-apain. Lagian paling dia cuma bercanda. Teman-teman itu tetap menasihati untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dari hari demi hari. Ternyata John tidak berhenti untuk menjadi Otto, bahkan malah semakin parah karena Otto diam saja dan membiarkannya. Ribut, ini tamuku. Kamu duduk di sini. Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Jadi harus bayar. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Otto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Delika pun iya, sudah makan kok Jono, Peggy. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjadi Otto. Diam-diam, guru telah menghubungi orang tua Otto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Otto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Jadi kalau ada yang tidak dipahami silakan tunjukkan tangannya ya. Ini kan ini dia ada kegiatan masing-masing ibu.
bertanya, nanti kelompok 3 yang menjawab. Kemudian kalau kelompok 3 yang bertanya, nanti kelompok 1 yang menjawab. Kalau kelompok 2 punya pertanyaan, nanti kelompok 3 yang menjawab. Itu saya ada di bisa apa? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa ya. Kira-kira bisa? Ya. Bagaimana? Semuanya sudah selesai? Berarti kalau sudah selesai, sudah siap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya? Ya. Kelompok mana yang mau harus tampil duluan? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 3. Satu Ibu. Kelompok 1 ya, silakan tampil segera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati Nur. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan di samping saya ada ketua dan anggota. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang tayangan video tadi. Saya persilakan kepada ketua untuk menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan penyebab, dampak, dan kesimpulan dari tayangan video yang tadi. Yang pertama, penyebab seseorang berperilaku bully.
Penyebab seorang berperilaku bullying karena mereka ingin terlihat kuat, berkuasa, dan mencari perhatian. Yang kedua, dampak atau efek samping tindakan bullying. Dampak bullying bagi korban, dia akan merasa takut datang ke sekolah. Dia merasa takut, dia merasa diri dan mengalami stres. Sedangkan dampak bagi pelaku itu, dia akan dijauhi, dikena sanksi dari sekolah, dan cenderung memiliki perilaku yang negatif. Yang ketiga, kesimpulannya, dari video yang tadi, kita tidak boleh mengganggu teman dan mengusir teman, karena itu akan memberikan dampak buruk bagi si korban dan pelaku. Makanya itu, kita sebagai teman, kita harus saling mendukung dan menyayangi. Kita tidak boleh melakukan perundungan karena itu tidak baik. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Kalau ada, silahkan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3, silakan memberikan pertanyaan kepada dari kelompok 1 yang akan dijawab dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya dengan pertanyaan dari apa yang Anda jelaskan bahwa pertanyaannya bahwa sebab-sebab apa yang menyebabkan bullying. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 oleh Hendra Muhasyir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebab-sebab yang menyebabkan bullying, yaitu tindakan yang menggunakan kekerasan atau kekuasaan untuk menyakiti seorang individu maupun sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, psikologi, sehingga korbannya akan merasa trauma, tertekan, dan terdaya. Itulah hasil dari jawaban buat kelompok 3. Apakah bisa dimengerti? Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memberikan jawaban yang sangat tepat. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Ada. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya pada satu. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, sebutkan ciri-ciri kebullyingan. Oke, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ciri-ciri kebullyingan terjadi terus-menerus, bahkan sekali saja pelaku memiliki kekuatan lebih besar, fisik, sosial, atau jumlah. Adanya menyakiti atau merendahkan korban, menimbulkan rasa takut, malu, dan tidak nyaman bagi korban. Saya sudah pas dengan jawaban dari Adit. Karena tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Jadi sekarang kelompok
dua untuk maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok kedua silakan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul perundungan atau bullying. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Indriana Lisandri, berperan sebagai moderator, dan di samping kanan saya, di samping kiri saya ada Naila, berperan sebagai ketua kelompok kami, dan di samping kiri saya juga ada Bagas dan Najrul, berperan sebagai anggota. Dan itu saya persilakan kepada ketua kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini sebagai ketua kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Penyebab seseorang dari perilaku bullying tidak menghargai perbedaan penampilan, agama atau status, ingin terlihat kuat, berkuasa atau mencari perhatian. Dampak atau efek samping tindakan bullying: merasa takut datang ke sekolah, menurunnya semangat belajar dan prestasi, merasa tidak percaya diri, mengalami stres, depresi, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri, terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dijauhi teman, dikenal sanksi sekolah atau hukuman, cenderung memiliki perilaku negatif saat dewasa. Itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada saudari moderator. Itulah isi presentasi yang telah diberikan oleh ketua kelompok kami. Bagi teman-teman dari kelompok 1 dan 3 yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Oke, kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanjir. Saya kelompok 3. Saya bertanya, bagaimana pemikiran Anda tentang bullying? Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilakan. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa bullying terus terjadi? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Maka saya sebagai moderator, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1. Untuk itu saya persilakan. Baik, saya akan menjawab. Bullying tidak dibiarkan dan membiarkan bullying terjadi
dan dibantu menciptakan sekolah yang aman, damai dan ramah. Itu saja. Untuk mohon maaf, untuk kelompok 1 coba ulangi pertanyaan. Dari kelompok 1 akan mengulangi pertanyaan. Mengapa bully terus terjadi? Saya serahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ini pertanyaan, mengapa bullying terjadi? Jawabannya, satu, tidak menghargai perbedaan atau penampilan agama, status sosial dan lain-lain. 2, ingin terlihat kuat, berkuasa atau mencari perhatian. 3, meniru perilaku di rumah, lingkungan atau media sosial. 4, kurangnya empati atau kesadaran akan dampak perbuatan. Itulah jawaban yang telah diberikan oleh rekan saya. Apakah dari kelompok 1 dan 3 sudah paham dengan jawaban yang telah kami berikan? Oke, sebelum kami tutup presentasi pada hari ini, maka saya sebagai moderator, saya serahkan kepada rekan saya untuk membaca kesimpulan pada materi hari ini. Untuk itu saya persilakan. Kesimpulannya, bullying adalah masalah serius yang harus dibuktikan bersama dengan empati, keberanian dan kerjasama. Kita semua bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar dan berteman. Itulah kesimpulan yang rekan saya. Itulah kesimpulan yang telah diberikan oleh rekan saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3 untuk presentasi hasil karyanya. Silakan kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu yang memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Emilia Sirenu. Saya berperan sebagai moderator di kelompok 3. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Adan Murid. Saya sebagai penampil. Kenalkan, saya juga Tumorgoda, saya sebagai Ayu. Saya juga sebagai pembaca ulang dari tapi pertanyaan. itu adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk itu, kita lanjut saja untuk presentasi. Untuk itu, saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Itu saya persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dikerjakan penyebab orang terlihat kubur. Yang pertama,
yang menghargai perbedaan. Yang kedua, yang terlihat kuat, berkuasa atau mencari perhatian. Yang ketiga, menyeru, perilaku di rumah, lingkungan atau media sosial. Yang keempat, kurangnya empati atau kesadaran akan dampak perbuatan. Yang kedua, dampak atau efek samping tidak boleh. Cerdas saat pertama, terbiasa menghasilkan masalah dengan kekerasan, menjauhi teman. Yang kedua, dikenai sanksi sekolah atau guru. Yang ketiga, yang keempat, cenderung memiliki perilaku negatif saat dewasa. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan hasil kerja kami. Untuk itu, saya kembalikan kepada kelompok lain. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Untuk itu, saya persilahkan. Oke, kepada kelompok yang ingin bertanya, boleh berdiri dan persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sinta Ibu. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghentikan bullying? Terima kasih kepada kelompok 1 yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Untuk itu, ada kelompok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebagai seorang siswa, bagaimana cara kamu lakukan untuk mencegah bullying? Terima kasih atas teman-teman yang bertanya. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari dua kelompok ini. Untuk itu, saya persilahkan dari kelompok 1 yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan bullying. Untuk itu, saya persilahkan untuk saudara yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang harus kamu lakukan Untuk mencegah bullying. untuk mencegah bullying? Ya. 1. Jangan membalas dengan kekerasan. 2. Cari bantuan teman guru atau orang kelas orang tua. 3. Kumpulkan bukti jika bullying dilakukan online. 4. Tetap percaya diri, kamu tidak salah, pelakunya yang salah. Pertanyaan dari kelompok 2. Cara mencegah bullying: bersikap ramah dan menghargai semua teman. 2. Tidak ikut menyebar gosip atau mengejek. 3. Berani mengatakan stop jika melihat bullying. 4. Melaporkan ke guru BK atau guru lain yang dipercaya. 5. Membentuk kelompok teman positif dan saling mendukung. Itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada kelompok yang bertanya apakah belum paham atau belum puas, jika belum puas bisa Anda katakan dulu. Jika sudah paham, boleh Anda. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk itu, sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada anggota kami untuk menyimpulkan hasil presentasi kami. Untuk itu, saya persilahkan kepada saudara yang akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Nasir. Saya akan bertugas sebagai pembaca
membaca kesimpulan dari hasil pertanyaan kerjakan presentasi. Mulia adalah masalah sosial yang harus dihentikan bersama dengan empati, keberanian yang kerjasama yang kita semua bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar dan berteman. Itulah kesimpulan dari presentasi dari kami. Untuk itu kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu yang memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Emilia Sirehu. Saya berperan sebagai moderator di kelompok 3. Dan di sebelah saya Saya perkenalkan, nama saya akan mulai. Saya sebagai pengajar. Kenalkan, saya tidak pemodul, saya sudah ikut. Saya juga sebagai pembaca kumpulan dari hasil pertanyaan kerjakan. itu adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk itu kita lanjut saja untuk presentasi. Untuk itu saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menyebab satu orang berlaku guru. Yang pertama, tidak menghargai perbedaan. Yang kedua, yang terlihat kuat, berkuasa atau mencari perhatian. Yang ketiga, meniru, perilaku di rumah, lingkungan atau media sosial. Yang keempat, kurangnya empati atau kesadaran akan perbuatan. Yang kedua, nampak atau efek samping tidak guna. Terbiasa pertama, terbiasa menghasilkan masalah dengan kekerasan, menjauhi teman. Yang kedua, dikenai sanksi sekolah atau guru. Yang ketiga, yang keempat, cenderung memiliki perilaku negatif saat dewasa. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan hasil kerja kami. Untuk itu, saya kembalikan kepada kelompok lain. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Untuk itu, saya persilahkan. Oke, kepada kelompok yang ingin bertanya, boleh berdiri dan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sumber Tentu. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya,
apa yang harus dilakukan untuk menghentikan bullying. Terima kasih kepada kelompok 1 yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Untuk itu, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila. Saya di sini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebagai seorang siswa, bagaimana cara kamu lakukan untuk mencegah bullying? Terima kasih atas teman-teman yang bertanya. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari 2 kelompok. Untuk itu, saya persilahkan dari kelompok 1 yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan bullying. Untuk itu saya persilahkan untuk saudara yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang harus kamu lakukan Untuk mencegah bullying? untuk mencegah bullying? Ya. 1. Jangan membalas dengan kekerasan. 2. Cari bantuan teman dulu atau rekomendasi orang tua. 3. Kumpulkan bukti jika bullying dilakukan online. 4. Tetap percaya diri, kamu tidak salah, pelakunya yang salah. Pertanyaan dari kelompok 2. Cara mencegah bullying: bersikap ramah dan menghargai semua teman. 2. Tidak ikut menyebar gosip atau mengejek. 3. Berani mengatakan stop jika melihat bullying. 4. Dilaporkan ke guru BK atau guru lain yang dipercaya. 5. Membentuk kelompok teman positif dan saling mendukung. Itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada kelompok yang bertanya apakah belum paham atau belum puas, jika belum puas bisa Anda katakan belum. Jika sudah paham boleh Anda katakan paham. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk itu sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada anggota kami untuk menyimpulkan hasil presentasi kami. Untuk itu, saya persilahkan kepada saudara yang akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir. Saya akan bertugas sebagai pembaca sekolah dari hasil pertanyaan kegiatan presentasi. Bullying adalah masalah serius yang harus dihentikan bersama dengan keberanian yang kerjasama yang kita semua bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar dan berkembang. Itulah kesimpulan dari presentasi dari kami. Untuk itu, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hasil presentasi dari kelompok 3. Ya. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi pada kesempatan kali ini tentang materi bullying, semoga semuanya kita sudah bisa mengerti atau dipahami, ya. Seperti itu. Perhatikan, tadi sudah selesai presentasi hasil beberapa kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan
bahasa kerja yang apa namanya tentang atau evaluasi yang atau dapat hadiah ya. Apa ada yang mau bertanya? Ya, ya.
Ya. Semuanya sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpul di depan. Silakan. Silakan kumpul di depan. Ya. Ya, silakan kumpul. Perhatian. Sekarang kita sudah selesai mengevaluasi dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bullying. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulan di sini yang pertama, bullying adalah masalah serius yang harus dihentikan bersama. Ya. Kemudian yang kedua, bullying merupakan perlakuan perbuatan seseorang secara kelompok ataupun individu yang sifatnya berupa penyerangan psikologi, fisik, verbal maupun psikologi yang ditunjuk untuk kepuasan diri sendiri. Dan yang berikutnya, dengan empati, keberanian dan kerjasama kita semua bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar dan berteman. Itulah hasil kesimpulan daripada materi bullying hari ini. Ya. Sebelum Ibu mau tutup, Ibu dipersilakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran hari kita hari ini. Jadi baca pembacaan doa. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita menutup mata pelajaran ini, maka kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, dengan pembacaan tadi, maka sampai ketemu pertemuan berikutnya, barangkali dengan materi yang berikutnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.